Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Masari, nomor absen 3. Jadi hari ini saya akan membacakan sebuah novel, di mana novel ini adalah sempat saya analisis unsur intrinsiknya. Jadi saya akan membacakan novel yang pernah mungkin saya buat sendiri, yaitu berjudul Contoh di Balik Pagar. Jadi langit sore di Semarang, di kawasan perumahan terkenal yang selalu memiliki warna indah dan pesona, dengan paduan jingga, emas, dan sedikit udara yang hanya menyelusup di setiap rumah. Anak-anak masih berlarian di jalan kecil, perumahan dengan teriakan gembira. Bola plastik memantul ke aspal, lalu ke pagar rumah, diiringi tawa yang riang. Di ruang kecil yang bercat kuning dengan pagar besi kecil, seorang gadis berumur 8 tahun bernama Humaira Yasmin Nadifa sedang duduk di meja belajarnya. Rambutnya terurai lembut, dan di sampingnya terbuka buku Iqra serta mukena warna biru muda. Huma, ayo nak, udah azan, waktunya salat maghrib. Suara lembut itu mirip bunda puji ibunya. Humaira menutup bukunya pelan. Iya bunda, sebentar ya. Lalu berdiri, mengambil air wudhu. Setelah itu menggunakan mukena kesayangannya. Mukena itu sedikit kebesaran, tapi dia suka karena ada reda putih di tepinya. Masjid yang mereka tuju hanya berjarak 3 rumah dari sana. Walau kecil, tapi selalu banyak ramai jemaah. Disinilah takbir kecil mulai menulis cerita yang panjang. Di sisi lain, seorang anak laki-laki berlari sambil membawa sejadah di pundaknya. Dia mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Namanya Bagas Aditya Dava. Menerima bimbingan oleh teman-teman. Dava baru berusia 10 tahun saat itu, tapi dia sudah biasa mengasih setiap waktu sholat. Jadi kenal sopan dan rajin, meskipun kadang masih suka bermain bola sampai melawan. Dan soalnya itu Dava berlari jalan tepat di depan masjid yang ada seorang kenal biru dan ketawa. Astagfirullah, maaf, aku gak sengaja. Ayah, dia menunjukkan mengambil mukenanya. Gak apa-apa, tapi yang darah suhunya hampir tidak kepalanya yang tidak gatal. Lalu cepat-cepat masuk masjid. Tapi ya, dia rasa aneh. Cewek itu siapa ya? Sejak hari itu, entah mengapa, yang gadis kecil bermukena biru itu datang ke masjid. Dia duduk di saf perempuan, tapi jarak jauh, dan juga mengenali gerakan dan posturnya. Dan membantu Ustaz pindahin Al-Quran, panggil seorang bapak mengurus masjid. Dia sambil menoleh ke arah pintu masjid, di sana Humaira keluar bersama ibunya. Angin sore saat itu bertimbul, membuat ujungnya berkelabat. Tidak tahu kenapa, tapi badan itu sangat menenangkan baginya. Berapa kali ia melewati rumah sebelahnya, mendengar suara ibu Humaira memanggil lembut, Humaira, ayo mama. Dari teras rumahnya dan makanan dia melihat halaman. Jika mata mereka berpapasan, Humaira mencoba menunduk. Senyum kecil, juga dia dan tidak. Sampai Dava lewat. Dalam aku masih ada yang berubah. Dia berperang atas selalu berusaha mengejar agar terdengar. Suatu sore, bunda mengundur Humaira sedang mengirim dari jendela. Mas, dia kaget sambil menjatuhkan gelas air di tangannya. Senyum jengil, lewat. Kamu mudik? Enggak kok. Jawab Humaira cepat-cepat. Pipinya memerah. Bunda ketawa. Gak apa-apa bunda, cuma bercanda. Baik. Sulapan rajin ke masjid. Humaira pura-pura sibuk membacakan buku, tapi dalam hati ia tak bisa mengelak. Dan melekat di pikirannya. Tahun-tahun berjalan cepat. Remaja yang tinggi yang mulai jarang terlihat di masjid. Karena setelah keluar kota, Humaira pun tumbuh menjadi semacam pendiam dan rajin membantu ibunya di rumah. Namun kenangan kecil itu tetap ada di mereka berdua. Sore yang sama, tapi semuanya sudah berubah. Humaira bisa 20 tahun. Ia misalkan sekolah dan lebih sering membantu ibunya menjual kecil-kecilan di rumah. Sementara aku yang kini berusia 20 tahun dan kuliah teh. Kenal. Suatu sore
pulang ke rumah setelah lama tidak kesini. Begitu melintas dari motornya pada rute juga halaman rumah sebelah, yaitu rumah Humaira yang dulunya sering ia pandang. Seorang gadis berhijab lembut warna hitam sedang menyiram tanaman. Wajahnya yang sejuk, langkahnya yang tenang. Tapi Malcolm tahu siapa ia. Itu Humaira. Dia sudah berubah banyak, tapi matanya masih sama. Tindakan, langkah demi langkah. Gadis yang ia kagumi. Assalamualaikum. Sambil tersenyum, Humaira menoleh agak terkejut. Waalaikumsalam. Udah lama ya aku ucap. Humaira hanya bisa tersenyum malu. Iya kak, barusan ke masjid. Dia kelihatan. Dia punya kadang mulanya malam, tapi senang masih bisa bertemu lagi. Jawab. Ucapan itu membuat Humaira sedikit salah tingkah. Dia cepat-cepat kembali menyiram tanaman yang awalnya terhenti sejenak. Ini jadi terlalu sibuk. Malam harinya seperti dulu, di kamarnya sambil memandangi jendela. Dari situ terlihat samar-samar cahaya lampu di rumah Humaira. Dia tahu kenapa, tapi rasanya seperti pulang hidup. Jadi sesuatu yang sama yang ingin saya cari. Sebelumnya itu rasa suka atau cuma dia jatuh aja sih, pikirnya. Tapi semakin dia mencoba melupakan, semakin besar keinginannya untuk mengenal Humaira. Udara sore di kampus terasa hangat dan berhujan yang baru saja di taman kampus sambil menatap ponselnya. Bukan karena pesan ini, karena dia sedang melihat foto kegiatan warga acara warga yang dikirim istrinya di grup warga. Dalam foto itu tampak beberapa ibu-ibu sedang menyiapkan acara maulid Nabi di musola. Dan makanan dan penting pojok kanan bawah terlihat seorang yang betul sangat ia kenal, yaitu dia. Wajah lembut dengan jilbab warna coklat itu masih seperti dulu, bahkan entah kenapa lebih dewasa, lebih tenang, dan mungkin lebih sulit dilupakan. Lalu tersenyum tipis pada betapa indahnya seorang. Ya Allah, kalau memang dia takdir, aku udah kalah jalan. Di hampir 12 tahun lalu sejak pertama kali dia melihat Humaira kecil di masjid. Tapi setiap kali pulang ke rumah, ada yang selalu tertuju pada rumah di sebelah kanan yang matanya masih sama seperti dulu. Rumah yang banyak kenangan yang diam-diam. Kalau setelah sholat isya, dia untuk mencari mana dan pasti dia sambil melihat sejadah. Kalau misalnya siap nih, karena umur 20 tahun nikah, itu rasanya agak terkejut. Senyum dengan tiba-tiba kayak gitu. Siapa ini? Kayaknya udah punya cowok. Katanya, tapi ada yang dari katanya. Sama yang kecil dan bilang sangat sebelah. Ya, kalau tadi bilang terkejut, matanya sedikit melebar. Kok ibu tahu? Tahu nah, tapi tiap kamu lewat dari bapak dalammu tuh gak pernah lurus, pasti samping mulu. Jawab istrinya sambil tersenyum geli. Kalau kamu serius, dia sudah bicara baik-baik sama bapak, tapi ingat bukan cuma perasaan, kamu harus siap jadi imam yang baik. Kamu itu bukan suami istikharah dan matanya jatuh di sajadah. Basahi mukena, ibunya yang terlihat gerak. Dia mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar niatnya itu bukan karena nafsu semata, tapi karena benar-benar ingin menyempurnakan sifat agama. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini sebuah petunjuk, agar tidak berdoa nafsu dan hamba dapat menyerahkan pada diri dalam doanya. Sementara itu di rumah sebelah, Humaira berusaha menyelesaikan hafalan surat Al-Rahmannya. Dia duduk di jendela memandangi langit malam yang bertabur bintang. Sejak pulang sekolah, ia lebih banyak membantu ibunya di rumah dan belajar kecil anak-anak di sekitar rumahnya. Namun beberapa hari terakhir, ibunya selain menggodanya yang membuat wajahnya tuh merah seperti didebus. Padahal dulu bilang aja kayak nahan salting, aja dia sambil tertawa.
Udah bilang gitu malu, jawabnya dengan pipinya merah. Jadinya juga nggak bisa bohong. Setiap kali mau sekolah, fotonya tuh pasti cenderung sedikit berdetak lebih cepat. Mungkin karena udah lama kenal dan mungkin juga karena dia juga suka. Intinya sopan, gimana secara ada bisa bawa dirinya, bisa maju, soalnya kita bawa putranya ya sama anaknya baiknya pada video lucu dan nggak tahu ekspresi apa dengan kabar sedih antara kaget dan haru. Masya Allah, jadi keluarga mantannya tapi gimana belum tahu soal ini, katanya lucu gak apa berusaha ingin melamarin sampai tidak mau main-main. Insya Allah kalau begitu pasti bisa berjalan. Ketika udah mendengar kabar itu dia mama, ada orang dan dia mau datang dengan niat baik tapi kunci menyampaikan itu belum satu dia bukan seorang Islam dan aku cuma orang biasa, tidak pantas buat dia ucap pengiran. Cuma ya pas itu bukan soal ijazah, tentang hati yang siap belajar bareng. Kalau Allah memberikan dirimu seseorang ada masalah yang bakal menghantui kamu, maupun ada gendaran hatinya antara aku dan diriku, dia tak tahu bahwa di saat yang sama dan menyiapkan keberanian untuk datang dan untuk membawanya suci dan berikannya. Hal itu langit sedikit mendung, tapi suasana rumahnya sangat tenang. Aroma matahari hangat dan sedikit dan rasanya yang memenuhi ruang tamu. Akhirnya Jamal datang. Orang tuanya wajahnya tenang, tapi tangannya bergetar. Bayinya dalam doa berputar dan ia semakan dalam hatinya tanpa henti. Dia senyum. Silakan duduk, Pak. Wah, udah lama gak ngobrol ya. Besar sekarang. Dia terlalu kecil. Dia dulu masih larian di depan masjid. Sekarang mau bicara hal serius. Suasana berantak ini sejenak. Lalu menatap ayahnya. Sang ayah belum mau berisyarat dengan suara bergetar namun percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bila ingin mengenal Humaira diangkat sebagai calon pendamping saya. Insya Allah dengan niat karena Allah sebagai pengampun. Mendengar soal itu dari pintu putrinya berkaca-kaca. Tanya bergetar memegang bajunya. Ya Allah, ini beneran kan? Dari ruang tamu terdengar suara istri menjawab, kami terima niat baiknya membiarkan kami kembali juga istikharah. Semua butuh keyakinan dari dalam hati. Setelah keluarganya pulang, kembali duduk di dalam kasur. Hatinya campur aduk antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Kenapa benar? Tidak benar. Nah, kalau tidak kecil kan, bisa lihat sekarang dia tumbuh jadi laki-laki yang baik. Jangan masa kecil, itu pantas dicintai dengan cara yang baik juga, katanya. Air mata Humaira jatuh tanpa suara yang kuat. Ia yang pelan tak ada paham dengan perkataan ibunda. Malam ini aku istirahat, pilihnya pelan. 2 bulan kemudian, kabar bahagia itu menyebar di keluarga perumahan. Semua orang senang ketika 2 rumah yang dulu berdampingan sekarang akan disatukan dalam satu ikatan suci dalam agama. Humaira sibuk untuk menyiapkan perlengkapan akad yang mengenakan gamis putih lembut dan hijab benda sederhana dengan konsep Melayu. Tidak ada mencatat diri dengan jubah semi Arab dan sorban kecil pundaknya. Sebelum akad duduk di masjid, pertama kali mereka bertemu. Ia menatap tempat tersebut sambil tersenyum kecil. Dari sinilah semuanya dimulai, ya Allah. Dari pandangan kecil mereka menatap, dari pandangan kecil mereka ubah menjadi jalan besar menuju di dalam. Sementara itu Humaira dan yang menatap cermin wajah yang bergetar antara gugup dan haru. Ya Allah, aku juga bahagia sekali menjalani aku istri yang bisa mendapatkan suami. Seru Humaira yang sedang gugup.
jatuh di pipi. Dan kembali kabur, lumayan untuk wajahnya dengan